Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Ibu juga kembali mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kalian siapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat materi kita hari ini. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah 3.15, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Pertama, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Dan kedua, menjelaskan karakteristik fabel atau legenda yang dibaca atau didengar. Pernahkah kalian membaca cerita-cerita ini? Cerita kera yang licik, si kancil dan serigala yang licik, singa dan tikus yang baik adalah contoh dari fabel. Fabel adalah salah satu jenis cerita rakyat. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat. Fabel adalah cerita rakyat yang mengisahkan tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk juga ke dalam cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalamnya berkaitan erat dengan moral. Selain fabel, jenis cerita rakyat yang lainnya ada mite, yaitu cerita tentang suatu kepercayaan, misalnya tentang para dewa. Sage, yaitu cerita tentang kehidupan raja dan kepahlawanan, serta legenda, yaitu cerita asal-usul tentang suatu tempat. Ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel diantaranya adalah tokoh fabel adalah para binatang. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada juga yang buruk, seperti watak manusia. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir cerita. Fabel menggunakan latar alam, seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri bahasa fabel yang digunakan yaitu kalimat naratif peristiwa, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh, dan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Unsur-unsur fabel. Unsur-unsur fabel diantaranya adalah tokoh, yaitu pelaku dalam cerita. Ada tokoh protagonis atau tokoh antagonis dan tokoh utama atau tokoh pembantu. Kedua, penokohan, yaitu pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis yang disukai atau tokoh antagonis, yaitu karakter yang tidak disukai. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, tindakan tokoh, dialog, monolog, atau komentar narasi penulis terhadap tokoh. Keempat, setting atau latar, yaitu tempat atau waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Latar ada 3 jenis. Pertama adalah latar tempat, latar waktu, dan terakhir latar sosial. Selanjutnya, tema, yaitu gagasan yang mendasari cerita. Dan keenam adalah amanat, yaitu pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung berdasarkan cerita. Jenis fabel. Berdasarkan alurnya, ada 2 jenis fabel, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda adalah alur fabel dimulai dari pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Sedangkan fabel tanpa koda adalah alurnya dimulai dari pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak,
dan ditutup dengan pemecahan masalah. Selanjutnya, berdasarkan watak dan latarnya, ada fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban atau singa diberi watak buas. Kemudian menggunakan alam sebagai latar, seperti hutan, sungai, dan lain sebagainya. Sedangkan fabel adaptasi memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, misalnya di rumah, di jalan raya, dan sebagainya. Contohnya, landak pemalu merayakan ulang tahun di rumah makan. Selanjutnya, ayo kita baca teks fabel berikut ini bersama-sama. Si Kancil dan si Siput. Pada suatu hari yang indah, angin yang berhembus sepoi-sepoi membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si Kancil. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan, ia berkata, "Siapa yang tak kenal Kancil? Si pintar, si cerdik, dan si pemberani. Setiap masalah pasti selesai olehku." Ketika sampai di sungai, ia segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat Kancil dapat berkaca. Ia berkata-kata sendirian. Buaya, gajah, harimau, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku berdaya. Si Kancil tidak tahu kalau ia dari tadi sedang diperhatikan oleh siput yang sedang duduk di bongkahan batu yang besar. Si siput berkata, "Hei Kancil, kau asyik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira?" Kancil mencari-cari sumber suara itu. Akhirnya, ia menemukan letak si siput. "Rupanya sudah lama kau memperhatikanku ya? Siput yang kecil dan imut-imut." Bukan. Kamu memang kecil, tapi tidak imut-imut, melainkan jelek bagi kotoran ayam," ujar si Kancil. Siput terkejut mendengar ucapan si Kancil yang telah menghina dan membuatnya jengkel. Lalu siput pun berkata, "Hai Kancil, kamu memang cerdik dan pemberani. Karena itu aku menantangmu lomba adu cepat." Akhirnya mereka setuju perlombaan dilakukan minggu depan. Setelah si Kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Ia meminta tolong teman-temannya agar waktu perlombaan nanti semuanya harus berada di jalur lomba. "Jangan lupa, kalian bersembunyi di balik bongkahan batu dan salah satu harus segera muncul jika si Kancil memanggil. Dengan begitu, kita selalu berada di depan si Kancil," kata siput. Hari yang dinanti tiba. Si Kancil datang dengan sombongnya, merasa ia pasti akan sangat mudah memenangkan perlombaan ini. Siput mempersilahkan Kancil untuk berlari duluan dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai seberapa jauh ia berlari. Perlombaan dimulai. Kancil berjalan santai, sedang siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, Kancil memanggil siput. Tiba-tiba, siput muncul di depan Kancil sambil berseru, "Hai Kancil, aku sudah sampai sini." Kancil terheran-heran. Segera ia mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi. Ternyata siput juga sudah berada di depannya. Akhirnya si Kancil berlari, tetapi tiap ia panggil si siput, ia selalu muncul di depan Kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas dan napasnya tersenggal-senggal. Ketika hampir finish, ia memanggil siput, tetapi tidak ada jawaban. Kancil berpikir, siput sudah tertinggal jauh dan ia akan menjadi pemenang perlombaan.
si kancil berhenti berlari. Ia berjalan santai sambil beristirahat. Dengan senyum sinis, kancil berkata, "Kancil memang tiada duanya." Kancil dikagetkan ketika ia mendengar suara siput yang sudah duduk di atas batu besar. "Oh, kasihan sekali kau, Kancil. Kelihatannya sangat lelah. Lelah ya berlari," ejek siput. "Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih dulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang," seru si kancil. "Sudahlah, akui saja kekalahanmu," ujar siput. Kancil masih heran dan tak percaya kalau ia dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil darinya. Kancil menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya. "Sudahlah, tidak usah sedih. Aku tidak minta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu ingat satu hal. Janganlah sombong dengan kepandaian dan kecerdikanmu dalam menyelesaikan setiap masalah. Kamu harus mengakui bahwa semua binatang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan mereka," ujar siput. Siput segera menyelam ke dalam sungai. Tinggallah si kancil dengan rasa menyesal dan malu. Setelah membaca cerita tersebut, hendaklah kalian jangan suka menyombongkan diri dan menyepelekan orang lain, walaupun kalian memang cerdas dan pandai. Setelah selesai membaca teks fabel si kancil dan si siput, kali ini kita akan mencoba mendaftar rangkaian peristiwa yang terjadi pada teks fabel tersebut. Peristiwa pertama adalah kancil yang berjalan-jalan di hutan sambil bergumam menyombongkan dirinya sebagai binatang terhebat. Peristiwa kedua, gumaman kancil terdengar oleh siput. Peristiwa ketiga, tantangan siput untuk mengajak lomba berlari karena merasa kesal pada kancil. Peristiwa keempat, rencana siput mengumpulkan kawanannya agar dia menang dari kancil. Peristiwa kelima, pelaksanaan lomba lari dimulai. Peristiwa keenam, kancil menganggap remeh siput, sedangkan siput sudah mengatur siasat agar setiap kali kancil memanggilnya, dia sudah ada di depan kancil. Peristiwa ketujuh, kancil panik karena selalu menemukan siput berada di depannya. Kemudian, dia mempercepat larinya. Peristiwa ke-8, dalam panggilan terakhir, siput tidak menyaut, sehingga membuat kancil merasa menang. Peristiwa ke-9, kancil kaget karena siput sudah berada di garis finish. Peristiwa ke-10, kancil akhirnya mengakui kekalahannya. Mendaftar tokoh dan watak tokoh. Tokoh yang terdapat dalam teks si kancil dan si siput antara lain adalah: pertama, kancil, wataknya sombong dan angkuh. Kedua adalah siput, wataknya cerdik. Mendaftar latar. Latar yang terdapat pada teks fabel si kancil dan si siput ada 3. Pertama, latar tempat, diantaranya adalah di hutan dan di sungai. Latar waktu pada hari perlombaan, dan latar sosial pertemanan kuat antara para siput. Nah, kali ini ada tugas yang harus kalian selesaikan dengan baik. Kerjakanlah LKPD 3.15 secara tuntas yang telah dibagikan oleh gurumu. Tetap semangat belajar dan jangan lupa bahagia.